Yang lainnya? Ayo, siapa yang mau? Ini nggak ada yang mau. Tak tunjuk ya. Sekarang kan tanggal 9 bulan 8 2021. Yuk, absen 13. Ada nggak? Absen 13 aku. Emang kan punyamu kemana? Sudah terkirim terus kabur. Yang di Google Drive? Nggak bisa buka linknya. Nggak dikasih akses toh? Yo, Nano absen 19. Ada nggak? 19. Nggak ada. Jawab mulu, Caca. 19. Woi, dijawab tuh. Oh, aku, Mbak. Yuk ditampil ke yuk. Linknya di bawah Asmi. Mana admin? Asmi Fatoni. Ya, yuk. Kalau nggak Halo, bisa Asmi. share screen, tak share screenin. Linknya mana? Mbak Arun. Apa? Gimana? Tugas laporan kirim mana, Mbak? Kan udah tak kasih link ya di grup. Yang mana sih? Oke, bentar. Yuk Asmi. Link video Asmi. Ayo, Asmi dipanggil yuk. Telingannya copot paling. Bentar, Mbak. Lagi Ya. digoleki. Tak tunggu. Nanti ya. Arum, link laporan kayak noning gon kayak gon chat juga Rum. Chat. Dan kabeh ngerti. Lali, Mbak, linknya, Mbak. Udah buat laporan belum? Halo. Kalau udah kan itu kan di bagian bawah kan ada nunjukin link itu. Itu ambil aja di situ. Kalau udah buat. Yuk kalau nggak Elisa. Yuk, Elisa. Rom. Elisa. Elisa Amalia. Apa Elisa Elis? Elisa Amalia. Elisa mana Elisa? Halo, Elisa. Jangan tidur ya. Ayo, ini sambil absen loh. Elisa mana? Masa lihat aja nampil ketok. Iya, nggak harus menjelaskan, cuma menampilkan aja loh. Oh ya udah,
ini nggak ada yang mau tambah nilai. Nilai kalian harian kemarin anjlok semua loh, turun semua. Iya kan Mbak Rum? Iya. Gimana? Nggak mau? Ada yang mau nggak nambah nilai? Iya loh, ditambahin loh. Satu kelompok yang ditambahin. Not me. Yuk, kalau nggak ada yang mau ya sudah, nggak apa-apa. Beneran Ya, nanti tambahin nilainya loh. Yuk mulai Rum. Kalau nggak ada yang mau, saya mulai ke materi ya. Rugi kalian kalau nggak mau menampilkan videonya. Padahal cuma nampilkan aja ya. Nanti kalian tambah nilai. Yang tambah bukan cuma satu orang, tapi satu kelompok yang nambah nilai. Ya udah, kalau nggak ada yang mau, saya teruskan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai subnetting. Nah, subnetting ini tentunya sangat penting untuk membangun sebuah jaringan. Contohnya, jaringan yang ada di tempat umum, jaringan di sekolah, perusahaan, atau yang lainnya. Nah, akan tetapi tidak hanya subnetting aja yang penting dalam pembangunan sebuah jaringan, tapi juga ada dua hal yang memiliki peran penting dalam suatu network jaringan komputer, yaitu subnetting dan subnet mask. Nah, subnetting sendiri merupakan strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil atau biasa disebut dengan subnet. Nah, alamat IP ini mencakup segmen jaringan dan segmen host. Sedangkan subnet mask ini digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi network dan hostnya. Kemudian tujuan dari subnetting ini yaitu untuk mengefisienkan alokasi alamat IP address dalam sebuah jaringan komputer agar dapat memaksimalkan penggunaan IP address. Nah, IP sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada IP public dan IP private. Nah, IP public ini merupakan alamat IP yang digunakan dalam jaringan global internet. Nah, dikarenakan kelas IP address ini digunakan di dalam jaringan internet, maka IP ini dapat diakses melewati jaringan internet secara langsung. Kemudian yang IP private ini, kenapa dia disebut private? Karena IP ini hanya dikenali dan dapat diakses dari jaringan lokal saja dan tidak dapat diakses melewati jaringan internet secara langsung tanpa adanya bantuan dari router yang memiliki fitur NAT. IP private ini digunakan untuk jaringan lokal agar sesama komputer dapat saling berkomunikasi. Nah, di sini ada berbagai jenis dari kelas IP address. Di sini ada kelas A, B, C, D, dan E. Di sini juga ada rentang angkanya. Rentang angkanya sekian, jumlah maksimal alamat IP-nya sekian, kemudian jumlah maksimal jaringannya sekian. Lanjut, di sini ada
Mbak Rom, kembali sing demo ya kelas IP address. Ini saya tambahin ya. Kan ini kan ada 5 kelas nih. Tetapi yang sering kita itu untuk saat ini kelas yang paling sering digunakan itu kelas C ya. Di mana dia memiliki rentan angka yang di mana 192 sampai 255. Nah, untuk kelas D dan E sendiri belum dikeluarkan karena kita menggunakan kembali IP yang telah tidak digunakan. Seperti contohnya kita menggunakan kartu ya. Kartunya itu seperti udah nggak dipakai, sudah nggak digunakan. Nah, untuk meminimalisir angka, dia menggunakan kembali nomor tersebut. Jadinya kita mengulang kembali angka pada kelas itu. Jadinya untuk kelas D dan E ini hanya untuk cadangan di kemudian tahun jika kelas C ini sudah benar-benar habis rentang IP-nya, rentang angkanya ini. Jadi lebih fleksibel lah untuk penggunaan angka untuk saat ini karena semua orang pasti menggunakan IP address karena kita menggunakan jaringan publik yang mana dia publik sendiri masih menggunakan angka pada kelas A ya. Itu aja. Lanjut Mbak Rom. Baik, selanjutnya di sini ada tabel, di mana tabel ini merupakan subnet mask default untuk masing-masing kelas IP address. Di sini hanya ada tiga kelas, A, B, dan C. Kemudian ini ada octet-nya, ada subnet mask default, dan private address. Nah, di sini misalkan ada penulisan IP address, itu umumnya adalah 192.168.1.2. Nah, akan tetapi ada kalanya dia ditulis dengan 192.168.1.2/24. Nah, apa artinya ini? Nah, artinya yaitu bahwa IP address ini 192 sekian ini memiliki subnet mask 255.255.255.0. Nah, kemudian kenapa di sini slash 24? Nah, slash 24 ini diambil dari perhitungan bahwa 24 bit subnet mask itu diselubung dengan binary 1. Dengan kata lain, subnet masknya adalah ini, 111 sekian. Ini adalah binary-nya. Kemudian ini adalah desimalnya. Nah, konsep ini biasanya disebut dengan CIDR. Apa itu CIDR? CIDR itu kepanjangan dari Classless Interdomain Routing. Di sini kan slash 24, subnet masknya ini 255 titik sekian. Nah, kita cari aja di sini slash 24. Nah, ini subnet masknya. Terus lanjut, ini ada sedikit soal. Contoh yang pertama yaitu untuk menghitung subnetting IP address pada kelas C. Di sini network address-nya 192.168.1.0/26. Jadi, analisanya 192.168.1.0 ini berarti masuk dalam kategori kelas C dengan subnet mask slash 26-nya yaitu ini. Satu sekian. Yaitu jumlah subnet, jumlah host per subnet,
blok subnet, alamat host, dan broadcast yang valid. Nah, untuk jumlah subnet itu adalah 2 dipangkatkan dengan X, di mana X ini merupakan banyaknya binary 1 pada oktet terakhir dari subnet mask. Binary 1 pada oktet terakhir subnet mask ini kita hitung di sini ada 2. Jadi 2 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 4. 4 subnet. Kemudian jumlah host per subnet, yaitu 2 dipangkatkan dengan Y dikurangi 2, di mana Y ini merupakan kebalikan dari X, yaitu banyaknya binary 0 pada oktet terakhir subnet. Ini, binary 0. Jadi jumlah host per subnetnya yaitu 2 pangkat 6 dikurangi 2, yaitu 62. Kemudian untuk menghitung blok subnet itu menggunakan 256 dikurangi 192. 192 ini adalah nilai oktet terakhir dari subnet mask ini. Hasilnya yaitu 64. Kemudian subnet berikutnya 64 ditambahkan dengan 64. Hasilnya sekian. Kemudian ini hasil dari ini ditambahkan dengan 64 sama dengan 192. Nah, jadi subnet lengkapnya yaitu 0, 64, 128 dan 192. Sampai sini paham? Paham nggak? Halo? Suara saya kedengaran nggak? Dengar. Paham ya? Kalau nggak Insya Allah. paham, ya kalau nggak paham tanya nggak apa-apa. Nah, lanjut. Bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid? Nah, kita langsung membuat tabelnya. Nah, sebagai catatan, host yang pertama adalah angka 1 setelah subnet, dan broadcast merupakan 1 angka sebelum subnet berikutnya. Tabelnya seperti ini. Nah, materi dari saya cukup sampai di sini saja. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau tanya? Ayo tanya. Bukan subnetting ini tugasnya lo ya. Apa tak ulang 1 kali lagi? Subnetting. Ayo, tak ulang ya 1 kali lagi, tapi dipahamin beneran. Tak ulangannya, Rom. Oke. Ada saran IP-nya. Yuk. Saran IP. Boleh saran berapapun. Slash berapapun boleh. Yuk. Bicara yuk. Ada saran IP 192, 168 atau 168, titik 10, titik berapa. Yuk. Nanti kita hitung bersama. Ayo kita belajar biar semuanya tahu.
Apa suaraku kecil toh? Besar banget. Oh ya udah. Ayo. Ada saran IP, subnetnya berapa? Nanti kita hitung. Yuk. Berapa? Boleh berapapun. Enggak tak batasi. Udah. IP-nya plus 26 ya. Oke. Di sini kita cari dulu binernya. Slash 26 itu binernya ya 26. Tetapi dia memiliki 4 oktat, oktet, 4 oktet. 1 oktet itu berisi 8. Oke, dari sini paham? Paham belum? Yuk. Paham. Oke. Saya lanjut ya. Kan 26. 26 itu kita mulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1 oktet. Dia baru 8. Oktet kedua 8 juga. Baru 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oktet kedua. Oktet ketiga kan masih 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktet ketiga ini ya. Lalu untuk oktet keempat itu isinya 8 juga, 8 biner. Tetapi biner yang aktif itu hanya 2. Jadi 1, 2, yang lainnya 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bentuk binernya. Bentuk binernya seperti ini. Oke, untuk penulisan biner sudah paham? Halo? Halo? Untuk penulisan biner Paham. paham. Oke. Lalu kita hitungnya itu hanya yang paling belakang saja ya, karena dia hanya memiliki biner aktif yaitu cuma 2. Nah, jika biner aktifnya semua 1 itu nanti dia jumlahnya 255 dan yang belum diketahui. Nah, Mbak, kenapa itu 255? Sebenarnya itu 256 ya. Tetapi kita perhitungannya dari 0. Jadi dia jika dihitung satu persatu dari 0 sampai 255 itu jumlahnya 256 ya. Oke. Lalu kita hitung biner paling akhir. Biner paling akhir. Nah, masih ingat perpangkatan ya? Ingat perpangkatan? Halo? Perpangkatan? Ingat tapi lupa. Angka yang dipangkatkan 0 itu hasilnya berapa? 1. Nah,
Tuh. Sama dengan ini. Sebenarnya paling belakang ini, angka ke-8 ini dia 2 pangkat 0. Dan dia berjalan ke kiri itu sesuai dengan angka. Jadi dari 0, pangkat 0, pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu. Ini tulisannya kelihatan nggak? Burem. Burem. Arom gedhe tulisan piye? Burem. Ya pokoknya. Udah kelihatan ya? Kok tambah cetok? Tambah tidak cetak, tidak kelihatan. Kelihatan. Nah, karena ini biner yang akibatnya 2, kita hitung aja dari depan. 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6. Nah, di sini kita hitung ya. Ada yang tahu 2 pangkat 7 berapa? Yuk, 2 pangkat 7 berapa? Ayo, hitung-hitungan yuk. 2 pangkat 7. Yuk, kalkulatornya dikeluarkan. Langsung gue kalkulatornya aja. Nggak apa-apa. Yuk, 2 pangkat 7 berapa? Dua Sama pangkat kurun langsung gue kalkulator. 128 ya. Ditambah 2 pangkat 6. 64. Ya. So, 128 ditambah 64 berapa? Berapa? 128 ditambah 64. 92. Satu 92 ya. Nah, harus jawab ya mau. Berarti untuk angka X ini adalah 192. Nah, daripada bingung nanti bingung ini tetap X. Ini. Jadi angka X adalah 5% lagi. Oke. Lalu untuk menghitung hostnya, kalian itu dapat caranya itu host 256 dikurangi 192. Nih, berapa nih? 256 kurangi 192. 64. 4. Oke. Lalu kita gunakan tadi kayak tabelnya Mbak Arom tadi untuk perhitungan network. Jadi untuk networknya di sini kita hitung ya. Network pertama itu dari 0 sampai 63. Sini paham?
Network pertama 0 sampai 63 kenapa? Halo? Halo? Ayo, biar cepat selesai. 63 dari mana, Kak? Nah, ini kan 63-nya dari mana kan tadi? 63 itu perhitungannya dari 0. Jadinya jika dihitung dari 0 sampai 63 itu jumlahnya 64. Yuk lanjut. Network kedua itu 64 sampai 64 sampai berapa? Yuk. 128. 128. Bukan 0127 ya. Karena dia 64-nya dihitung. Perhitungannya gini, jadinya jika dia broadcast itu angka belakang, dia pasti ganjil. Dan yang di depan ini namanya network. Network itu dia angkanya pasti genap. Tidak mungkin kebalik. Dan perhitungannya itu jika dia 64 hostnya, 64 ditambah 64 dikurangi 1. Jadi dia hasil dari broadcast-nya nanti. Gitu. Dari sini paham? Cukup. Di sini. Ada lagi yang ditanyakan? Tentang subnetting. Kalau nggak ada, tak lanjut ke konfigurasi ya. Karena sudah kelamaan, tak liatin konfigurasi yang sudah jadi. Tapi saya jelasin. Nah, untuk konfigurasi, ada yang tanya enggak ini tentang tugas konfigurasi apa gimana gitu yang kemarin kendala apa yang nggak bisa, yang tidak bisa apa sih nge-upload Google Drive atau YouTube gitu, nggak ada ya. Tak lanjut ke konfigurasi aja. Di sini kalian juga harus itu ya, install Windows. Udah bisa semua kan? Halo? Lupa. Bisa kan? Ya udah. Nanti di virtual box-nya kalian install Windows terlebih dahulu, baru konfigurasi interface. Oke? Yang cewek-cewek jangan diem aja. Kalau nggak tahu, tanya. Karena kalau sudah di chat, kadang aku pun slow respon. Oke? Hanya di sini saja yang tak jawab cepat. Oke? Udah muncul ya? Oke. Yuk. Mau dicatat boleh, mau direkam boleh. Udah saya rekam. Nanti kalau mau dilihat lagi juga boleh. Oke? Untuk pertama kalinya, kalian itu harus konfigurasi di interface, yaitu nano/etc network interface. Nah, di sini ya, udah kan? Apa sih fungsi nano itu sebenarnya? Nano itu digunakan untuk masuk ke sebuah directory.
dia dapat memberikan akses kepada kita untuk mengedit, merubah semuanya yang ada di direktori yang kita masukkan. Nah, di sini sebenarnya ada allow whole plug yang kemudian diganti menjadi auto ETH 0. Nah, yang kemudian reverse ETH 0-nya diganti statik. Kenapa statik? Karena kita mengambil jaringan luar. Untuk konfigurasi sendiri, di sini kita lihat IP yang digunakan ya. Nah, untuk melihatnya kalian sudah tahu kan yang kontrol panel share and network sharing itu kan kita lihat IP-nya. Nah, ini kan IP address-nya 1.5, gateway-nya 1.1, netmask-nya /24. Nah, ya cukup ya. Berarti kita rubah di sini. Berarti jika dia 1.5, jangan gunakan lagi 1.5 ya. Gunakan yang lain. Network-nya 1.0, broadcast-nya karena dia /24, dia broadcast-nya 255. Lalu gateway-nya itu 1.1. Nah, itu ETH0 ya. ETH0-nya disesuaikan dengan IP luar. Lalu untuk ETH1 sendiri dia menggunakan IP terserah kalian. Jadinya tetapi dia satu subnet. Seperti di ini kan sama /24 itu. Lalu untuk gateway-nya, gateway untuk ETH1 dia sesuaiin dengan IP address ETH0. Jadi jangan sampai dia gagal mendapat hak akses. Nanti saat kita konfigurasi DHCP dia akan error. Kita keluar dengan cara CTRL-X, kita jawab Y, lalu enter. Ya. Untuk melihat IP-nya, kita dapat menggunakan if config. Nah, di sini kan masih 43.10 kan. Kita perlu reboot terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan lagi? Yuk, mumpung masih reboot, ada yang ditanyakan? Yuk. Masih panjang konfigurasinya. Yuk, tanya. Mungkin tanya apa gitu. Yuk, kita lanjut. Oke, lanjut. Kita lihat dulu if config kita sudah berubah. Di sini ETH0-nya sudah berubah ya. Sudah berubah, ETH1 sudah berubah. Lalu kita masuk ke nano /etc apa sebenarnya resolve.conf. Nah, di sini nanti kalian tinggal masukin DNS Google. DNS Google itu ada IP Google itu ada 2, 888 dan DNS Google yaitu 888 sama 8844. Nanti kalian hapus saja, kita tambahin name server 888 dan name server
8844. Oke. Kita CTRL-X, Y enter juga ya. Lalu yang kedua itu nano /etc sjsctl.conf. Nah, kalian cari dulu. Nah, net IPv 4 IP forward 1. Nah, di situ nanti kalian hilangin pagar di sini. Jadinya sebelum konfigurasi, nah di sini itu sebenarnya gini ya. Lalu kita hapus aja, kita simpan CTRL-X, Y enter. Nah, yang terakhir itu yang nggak boleh salah itu nano /etc saya agak lupai sing satunya rc.local. Kok koma tuh lokal. Oh iya, untuk konfigurasi setiap penulisan jangan salah ya. Kalian salah satu huruf aja, kalian nggak jalan. Jadinya harus teliti, harus sesuai. Kalau nggak sesuai, nggak teliti, kalian pasti ada error yang entah itu nggak mau di ping, entah itu nggak mau di reboot, nggak mau di restart, itu banyak yang seperti itu. Nah, untuk RC lokal sendiri, kita isikan di atas exit 0, yaitu IP tables, min T, NAT, min A, post-routing, min J, masquerade. Nah, di sini kita CTRL-X. Tulisannya jangan sampai salah ya, IP tables min T besar kecilnya, penulisannya, karena RC lokal ini berpengaruh di semua jaringan yang kalian masukkan. Kita restart dulu service, networking, restart. Jika sudah, ini kan sudah kan ya, kita coba ping luar, maksudnya ping Google, ping IP luar tadi 1.5 ya, ping 192.168.1.5. Nah, ini jalan ya, TTL. Dia tandanya jalan, dia TTL nih di sini. Maksudnya nggak bisa. Kan di sini ada tulisan 64 bit from IP ICMP sequary sama dengan 1, dia TTL 125 pada waktu 0,46 milisekon. Nah, tuh. Lalu kita coba lagi ping Google ya. Ping google.com. Nah. Nah, mungkin di sini masih belum bisa ya. Mungkin masih ada keliru. Coba ping gateway. Nah, tapi dia sudah jalan. Mungkin masih belum kesambung dengan internet, tapi sudah mendapat akses. Coba ping 888. Nah, dia ping IP Google atau DNS Google masih bisa ya.
dia jalan link 888 karena mungkin tadi kita kan belum punya DNS, jadi belum bisa ping Google. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan konfigurasi tadi? Yuk, cukup kok, udah. Mungkin nanti tambahannya pada bagian Windows-nya kalian bisa lihat di video nanti. Oke, ada yang ditanyakan? Yuk, cukup konfigurasinya. Yuk Mbak Arum, ganti tugas. Nanti tugasnya dikirim di grup aja. Ya udah 5 menit lagi ya. Arum minta tolong kasih tahu up Google Drive aja. 5 menit lagi cukup. Soalnya kemarin banyak yang tanya sama aku, Mbak caranya up Google Drive gimana? Mbak caranya up YouTube gimana? Gitu. Gimana Cara upload link Google Drive? Google Drive wae sing tidak ada batasan waktu nih. Oh. Yang nggak bisa upload di Google Drive, tolong diperhatikan ya. Share screen lah. Arum sekalian pemberian aksesnya ya, sing iso dilihat banyak orang gitu. Udah kelihatan? Udah. Nah, kalian di sini pertama buka dulu Google Drive di HP atau PC kalian masing-masing. Cari Google Drive-nya. Terus kalian pilih ini, tanda plus ini, baru ini. Nah, kemudian ini ada upload file. Kalian pilih yang upload file. Nah, terus terserah kalian mau ngupload apa. Misalnya di sini saya upload silabus. Nah, kita tunggu ini. Nah, kalau udah ada tanda centangnya tadi, berarti udah berhasil. Kalau mau ini apa? Linknya, link Google Drive-nya, klik kanan terus ini dapatkan linknya. Nah, ini diubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Terus kalian salin linknya. Udah selesai. Udah gitu caranya. Gitu Ada yang ya. mau ditanyakan? Nah, untuk Google Drive ada yang ditanyakan lagi. Kemarin kan banyak, Mbak carane Google Drive piye, Mbak carane upload YouTube piye, itu paling mudah itu di Google Drive ya. Dia tidak dibatasi dan tidak di apa sih? Forum. Kan tidak dibatasi waktu lah. Dia itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Laporannya jangan lupa ngirim ya, terakhir hari ini. Jam 12 malam. Ya, jam 12 malam 1 menit ya. Yang tadi tanya link, udah tak kirim di chat ya, Bayu. Link pengumpulan laporan. Ya, ada. Oke.
Yuk, akhiri Rom. Udah, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri sampai di sini pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.